Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrion Umbulakinuga dengan NBI 1462400037. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program tentang menampilkan pola dua bilangan, di mana soalnya disuruh membuat program dengan output tergantung dari bilangan yang diinputkan. Misalkan nilai akhir yang diinputkan adalah 6 dan nilai akhir yang diinputkan adalah 4. Di sini saya akan menjelaskan untuk programnya, yaitu yang pertama ada input dari pengguna. Nah, untuk penjelasannya, program ini meminta pengguna memasukkan angka, misalnya n sama dengan 5. Nilai ini akan menentukan ukuran pola yang akan ditampilkan. Lalu fungsi in digunakan untuk mengubah input dari string menjadi bilangan bulat, yaitu dimana in sendiri digunakan untuk mengubah input string menjadi integer. Lalu n akan digunakan sebagai batas perulangan. Kemudian yang kedua ada bagian atas pola. For i in range 1 n tambah 1. Fungsinya untuk melakukan perulangan sebanyak n kali dari 1 sampai n. Kemudian i digunakan untuk merepresentasikan baris keberapa sedang diproses. Kemudian bintang n kurang i, fungsinya untuk menghasilkan jumlah karakter sebanyak n dikurang i. Lalu kemudian angka untuk membuat string angka dari ni tambah 1 sampai n. Terus strj digunakan untuk mengubah angka menjadi string. Lalu for j in range untuk menyatukan semua angka menjadi satu string. Lalu print bintang tambah angka digunakan untuk mencetak kombinasi dari karakter bintang diikuti oleh angka menaik. Contoh, jika n sama dengan 5, titik-titik 5,
dengan 5. Lalu yang berikut baris kosong pemisah atau opsional. Nah, di sini fungsinya untuk mencetak baris kosong untuk memisahkan pola atas dan bawah. Tidak wajib, hanya untuk tampilan agar lebih rapi fungsinya baris kosong pemisah ini. Lalu yang berikut ada bagian bawah pola, dimana sama seperti bagian atas pola, cuman di sini printnya angka duluan baru bintang. Ini saya akan menjelaskannya. Untuk core in range dalam kurung 1 n tambah 1 digunakan untuk perulangan dari baris 1 hingga n. Lalu angka join strj for j in range 1 i tambah 1 untuk membuat angka menaik dari 1 hingga 1, dari 1 hingga i maksudnya. Kemudian bintang dalam kurung n kurang i digunakan untuk tambahan karakter di akhir, jumlahnya menurun seiring bertambahnya i. Kemudian print angka tambah bintang untuk perbedaannya bagian atas pola dan bagian bawah pola, yaitu di print. Kalau bagian atas pola printnya print sama dengan bintang tambah angka, kemudian yang bawah pola print sama dengan angka tambah bintang. Nah, digunakan untuk mencetak angka terlebih dahulu lalu karakter bintang. Kalau di atas kan tadi mencetak mencetak bintang terlebih dahulu lalu karakter angka, sedangkan di bawah pola mencetak angka terlebih dahulu lalu karakter bintang. Untuk kesimpulan dari program ini, kode ini mencetak dua bagian pola segitiga atas, bintang di kiri, angka di kanan dari besar ke kecil, segitiga bawah, angka di kiri, bintang di kanan dari kecil ke besar. Lanjut, di sini saya akan mencoba ngerun dari program ini. Nah, di sini disuruh untuk memasukkan nilai akhir. Di sini saya akan coba memasukkan seperti pada soal disuruh masukkan nilai akhir 6 dan 4. Pertama kita coba masukkan nilai akhir 6. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Bintang-bintang
kemudian 6 dengan di bawah angka terus bintang. Lalu coba masukkan nilai akhir 4 sama seperti yang nilai akhir 6. Untuk hasil runnya seperti ini. Lanjut untuk soal nomor 2 untuk programnya. Untuk programnya seperti ini. Tujuan dari program ini untuk menemukan angka yang hilang dari sebuah daftar. Yang pertama ada mencari angka yang hilang, yaitu jumlah seharusnya sum range 1 sampai 21. Di sini untuk menghitung jumlah total angka dari 1 sampai 20 yaitu 210. Kemudian jumlah asli sum data digunakan untuk menghitung jumlah data yang tersedia, yaitu kurang dari 12. Kemudian angka hilang sama dengan jumlah seharusnya dikurang jumlah asli. Itu dengan mengurangi total seharusnya dengan jumlah aktual, kita akan mendapatkan angka yang hilang. Lalu untuk outputnya, angka yang hilang adalah 12. Kemudian untuk list angka double atau duplikat, di sini saya akan jelasin tujuannya, yaitu tujuannya untuk menemukan angka yang muncul lebih dari satu kali atau duplikat, yaitu dimana if data count angka lebih besar dari 1. Fungsinya untuk menghitung berapa kali sebuah angka muncul. Jika jumlah kemunculannya lebih dari 1, artinya itu angka double. Kemudian ada break. Break ini digunakan untuk berhenti setelah menemukan angka double pertama. Lalu outputnya angka yang double adalah angka 19 untuk list dengan angka double. Kemudian yang keempat di sini ada list acak. Di sini saya akan jelasinnya. Untuk tujuan program list acak ini untuk menemukan angka terbesar kedua list. Itu yang pertama ada unique list set data. Ini digunakan untuk menghapus angka yang sama untuk unique list set data ini. Lalu yang berikut ada unique short reference true. Di sini digunakan untuk
mengurutkan list dari besar ke kecil. Untuk unique short reference true ini digunakan untuk list dari besar ke kecil. Kemudian ada ambil angka terbesar kedua. Jika jumlah elemen unik cukup minimal 12, ambil indeks ke-1. Ambil indeks ke-1 unik 1 sebagai angka terbesar kedua. Lalu untuk outputnya, angka terbesar kedua adalah 8. Terbesar ada dimana di sini untuk if-nya len unik lebih besar sama dengan 2, yaitu cukup minimal 12, ambil indeks ke-1 unik sebagai angka terbesar kedua. Lalu else print tidak ada angka terbesar kedua, yaitu output kedua adalah 8. Nah, di sini saya akan ngerun untuk program ini. Nah, untuk hasil runnya seperti ini. Angka yang hilang adalah 12, angka yang double adalah 19, angka terbesar kedua adalah 8. Lanjut untuk soal nomor 3. Di sini terdapat sebuah angka seperti ini, itu disuruh masukkan angka contoh 1, 2, 2, 5, 4, 4, 1. Untuk hasil outputnya seperti ini, dari atas ke bawah. Nomor 3. Nah, kita lanjut untuk program nomor 3. Untuk program nomor 3 seperti ini. Nah, yang pertama itu diminta untuk input dari pengguna, yaitu angka sama dengan input, masukkan angka. Di sini saya akan ngejelasin satu persatu, yaitu dimana program ini diminta untuk pengguna memasukkan sebuah angka. Lalu untuk input digunakan untuk mengembalikan data dalam bentuk string. Kemudian yang kedua ada panjang angka, yaitu panjang sama dengan len dalam kurung angka. Di sini digunakan untuk lennya digunakan untuk
menghitung jumlah digit dari angka yang dimasukkan. Misalnya, jika angka 234, maka panjangnya adalah 4. Kemudian ada proses dan output, yaitu perulangan untuk memproses setiap digit. Itu yang pertama ada for i in range dalam kurung panjang. Untuk penjelasannya, perulangan dari indeks 0 sampai panjang -1. Ini berguna untuk mengakses setiap digit angka satu per satu dari kiri ke kanan. Lalu yang berikut ada digit sama dengan in dalam kurung angka i. Untuk penjelasannya, angka i ini digunakan untuk mengambil karakter ke min i, misalnya 1. Kemudian in digunakan untuk mengubah karakter string menjadi angka integer, misalnya 1 ke 1. Lanjut, yang berikut untuk nilai tempat sama dengan 10 kali panjang -1 kurang 1. Untuk penjelasannya, untuk nilai tempat ini menunjukkan posisi digit dalam angka. Contoh, untuk angka 1 2 3 4, kalau 1 ribuan berarti 1 kali 1000. Terus kalau 2 di ratusan sama dengan 2 kali 100, yang dimana rumus 10 panjang min i kurang 1, yaitu saat i sama dengan 0 berarti 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Lalu saat i sama dengan 1 berarti 10 pangkat 2 sama dengan 100. Untuk mengalihkan digit dengan nilai tempat, hasil sama dengan digit, hasil ini digit dikali nilai tempat, dimana untuk menghitung nilai asli digit berdasarkan posisinya. Misalnya 2 di ratusan, berarti 2 kali 100 sama dengan 200. Kemudian untuk if hasil sama dengan 0, untuk menyaring 0 dan menampilkan hasil. Untuk digit yang hasilnya 0, berarti misalnya pada posisi 0 tidak dicetak. Tujuannya agar output hanya menunjukkan komponen yang menyusun angka tersebut. Misalnya 1024 akan dicetak
untuk ini proses dan output ini. Di sini saya akan menyerang untuk program ini. Nah, di sini disuruh untuk masukkan angka. Kita lihat soalnya di sini disuruh masukkan angka 1225441. Copy aja. Lalu enter. Error. Dua 5441. Nah, kita lihat untuk 1000, 2000, kita lihat sama untuk hasilnya. Sama. Lanjut untuk soal nomor 4. Di sini disuruh buat menu program, di mana menunya yang pertama disuruh masukkan data, yang kedua union data, kemudian yang ketiga intersection data, yang keempat difference data, kelima komplement data, yang keenam keluar. Jika pilihan yang pertama 1, berarti data 1 diisi dengan isi data ke min 1, data 2 isi data ke min 2. Kemudian disuruh langsung kembali lagi ke program utama. Di sini untuk pilihannya 2, yaitu union data, untuk tunjukkan data unionnya. Maka programnya akan menunjukkan hasil interaction data. Kemudian disuruh nomor 6. Nah, untuk soal nomor 4 seperti ini. Di sini kita akan buka saja untuk program nomor 4. Nah, untuk nomor 4
seperti ini. Untuk nomor 4 yaitu pertama ada dev menu. Fungsi dari menu itu sendiri untuk menampilkan menu ke pengguna dev menu, yaitu pertama print, menu program, masukkan data, union data, intersection data, difference data, complement data, lalu yang terakhir keluar. Fungsi ini hanya untuk menampilkan menu pilihan kepada pengguna. Yang pertama ada inisialisasi awal, yaitu dimana data 1 sama dengan set, data 2 sama dengan set. Untuk penjelasannya yaitu dua himpunan kosong dibuat sebagai tempat menyimpan data dari pengguna. Untuk setnya digunakan karena operasi dilakukan adalah operasi himpunan, yaitu matematika. Kemudian ada while true. Untuk while true ada menu pilihan sama dengan input pilih menu. Untuk program ini, program akan terus berjalan sampai pengguna memilih keluar. Menu dipanggil di setiap iterasi. Lalu input meminta pengguna memilih salah satu opsi dari 1 sampai 6 untuk input ini. Disuruh untuk meminta pengguna pilih opsi dari salah satu dari menu ini, dari 1 sampai 6. Lanjut, untuk if pilihan sama dengan 1, data 1 set map in input data 1 split, data 2 sama dengan set map in input data 2 split. Untuk penjelasannya, pengguna memasukkan 2 baris angka dipisahkan spasi. Kemudian untuk splitnya, untuk memisahkan input berdasarkan spasi, fungsi dari split ini. Kemudian untuk map in digunakan untuk mengubah setiap elemen menjadi in. Lalu set digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk himpunan otomatis atau menghapus duplikat. Set ini tujuannya untuk menghapus duplikat.
untuk penjelasan program if pilihan satu ini, yang dimana diminta untuk masukkan data. Lanjut untuk elif pilihan 2, yaitu hasil union atau gabungan. Union ini sama dengan gabungan, yaitu print hasil union data 1 union data 2. Untuk penjelasannya, untuk menggabungkan semua elemen dari data 1 dan data 2 tanpa duplikat, digabung dari data 1 dan data 2 tanpa duplikat. Untuk unionnya adalah metode byte in Python untuk gabungan himpunan untuk union itu sendiri. Kemudian untuk yang berikut elif pilihan 3, print hasil intersection data 1 intersection data 2. Intersection itu sama dengan irisan, dimana yang di sini untuk pilihan 2 elif pilihan 2 print hasil intersection data 1 intersection data 2. Untuk penjelasannya, untuk mencetak elemen yang sama kedua himpunan, untuk mencetak elemen yang sama kedua himpunan, sedangkan intersection itu sendiri digunakan untuk mencari irisan. Untuk intersection itu sendiri digunakan untuk mencari irisan. Lalu yang berikut ada elif pilihan 4, yaitu print hasil difference data 1 dikurang data 2, data 1 difference data 2. Untuk penjelasannya, digunakan untuk menampilkan elemen yang hanya ada di data 1 tetapi tidak ada di data 2. Ini untuk pilihan nomor 4 itu digunakan untuk menampilkan elemen yang hanya ada di data 1 tetapi tidak ada di data 2. Karena difference itu untuk menghitung perbedaan. Difference itu digunakan untuk menghitung perbedaan antar himpunan. Kemudian untuk elif pilihan 6,
Nah, itu tujuan program ini untuk keluar dari program. Nah, keluar sama dengan input ya, kami ingin keluar kayak maka program selesai. Jika tidak, maka pilihan tidak valid. Silakan coba lagi. Di sini saya akan jelasin penjelasannya untuk meminta konfirmasi sebelum keluar untuk input ini. Meminta konfirmasi dulu sebelum keluar dari program. Sedangkan upper untuk penjelasan dari upper digunakan agar pengguna bisa mengetik Y kecil atau Y besar. Nah, dua-duanya akan diterima. Untuk fungsi dari upper ini, misalnya kita ketik Y kecil, Y besar, dua-duanya akan diterima. Kemudian break digunakan untuk menghentikan perulangan while true sehingga program selesai. Untuk break ini digunakan untuk perulangan while true sehingga program selesai. Kemudian ada else, print, pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Untuk penjelasannya, jika pengguna mengetik angka selain 1 sampai 6 akan muncul pesan error. Jika pengguna mengetik angka selain 1 dan 6, nanti kita coba nomor 7. Di sini kalau misalnya diketik selain angka 1 sampai 6, programnya akan menampilkan error. Untuk nomor 4 ini lanjut. Di sini kita akan mencoba ngerun untuk program ini. Kita akan ngerun program ini. Nah, di sini untuk pilih menunya disuruh untuk masuk pilih menu dari 1 sampai 6. Kita sama kayak ini. Kayak soal ini tadi disuruh untuk data 1 itu untuk isi data ke 1 min 1. Coba min 1. Pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Salah. Kita coba lagi.
Kita nomor 1. Untuk data satunya sama kayak ini, data satunya yaitu -1, data 2-nya -2, kemudian disuruh untuk pilih nomor 2 union data, penjuruan data unionnya. Coba nomor 2, hasil unionnya yaitu -1, -2. Kemudian nomor 3, hasil interseksionnya itu set. Kita pilih lagi nomor 6, keluar. Di sini disuruh masukkan yakin ingin keluar ya atau tidak. Kita coba ya, program selesai. Kita coba lagi. Kita coba untuk memilih selain angka 1 sampai 6. Apakah ada pesan error? Ini kita minta nomor 7. Pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Kita pilih nomor 6. Silakan yang tidak. Kita coba yang B. Data -1, -2, kemudian nomor 2, kemudian nomor 3, dan 4. Untuk hasil difference-nya data 1 dikurang data 2 sama dengan -1. Kemudian nomor 5, sekian penjelasan video dari saya tentang UTS pemrograman perangkat lunak. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.